sandal jepit nggak punya, sepeda nggak punya, kan mana-mana berkilo-kilo jalan kaki, mau ujian jalan 12 kilo, mana ada. Nah sekarang, nggak mungkin dia ngalamin nggak begitu. Artinya itu bisa kita lewatin, kenapa Anda nggak bisa, itu. Bang Yos, ini kan sudah banyak sekali pengalaman Bang Yos baik di militer maupun sebagai sipil dan dituangkan di dalam sebuah museum ini. Kira-kira apa aja sih yang diisi di museum ini terkait karir Bang Yos? Jadi gini lah tadi ya, saya waktu itu berpikir-pikir panjang gitu ya, apa ya yang bisa saya wariskan kepada anak cucu saya dan generasi berikutnya. Saya meyakini adalah pengalaman, ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik menurut saya. Dan karena saya mengalami seperti tadi kan ya, tidak semua ya tentara mungkin sama jenderalnya, tetapi miskinkan saya mungkin tidak dia kan gitu kan. Ya, perjuangan saya waktu kecil itu amat berat untuk jadi seperti ini. Maka museum ini adalah sebenarnya biografi, gitu kan. Itu di sana ada patung waktu saya kecil, saya nuntun kambing kan gitu kan. Habis sekolah kan saya melihara kambing gitu kan. Terus akhirnya saya keluar dari kampus, terus saya masuk ada militer, saya pemain drum band dulu kan. Itu patungnya di sana. Terus ini itu waktu saya tugas operasi rahasia gitu ini kan. Menyamar gitu. Menyamar ini jadi sukarelawan gitu kan. Lalu di sana waktu jadi panglima, terus di sana waktu mimpin organisasi kemasyarakatan, terus muter ke sana itu waktu gubernur, maka itu kan kayak balai kota itu saya bikinnya kan, bangunannya kan di situ. Depannya. Gubernur DKI Jakarta era 5 presiden. Nah ini yang paling terkesan juga, saya ngalami zaman Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Mbak Mega sama SBY gitu kan. Dan saya mengabdi di era 6 presiden karena saya juga pernah membantu sebagai kepala BIN zamannya Pak Jokowi kan gitu. Nah itu semua kan perjalanan itu kan. Dengan harapan anak itu dengan membaca penjelasan singkat yang saya taruh itu kan, patung itu kan, saya hitung kira-kira 1 jam ya atau lebih sedikit lah gitu. Lalu dia keluar museum ini. Lalu di benahnya itu begini nih, Bang Yos, anak desa, anak miskin, bisa kayak begitu, apalagi gue. Itu yang saya harapkan. Jadi selama musim ini. Bisa inspiratif gitu ya Bang Yos. Lah, untuk itu tidak mudah. Tidak mudah karena apa? Yang pertama tentunya adalah referensi. Aku bukan museum pribadi, ini mau niru siapa, karena aku belum pernah lihat orang kan. Gitu. Lalu ngumpulkan dokumen-dokumen ini. Bayangkan, sementara aku itu hidup pindah-pindah rumah terus. Rumah saya tempat ini rumah ke-16. Rumah ke-16. Rumah gubernur itu 15, rumah ke panglima itu rumah ke-14. Saya terus pindah-pindah rumah dinas. Gitu kan. Ulah balik pindah rumah dinas. Nah, karena itulah menjadi lama kan. Aku ke akademi militer mencari foto-foto, apalagi yang pas ada saya, ada aja ketemu kan. Di Kopassus, aku ke Batu Jajar kan. Ngelihat apa-apa, nah yang paling sulit waktu tugas di tim-tim ini, ya foto-foto ini kan, karena kalau nggak ada itu orang kan ini cuma ngomong doang, ini mana gitu kan, harus ada kan. Ini dari seorang wartawan perang namanya Pak Jumarjo. Waktu aku membuat museum ini, beliau sudah meninggal, tapi aku ketemu anaknya gitu, lah aku pinjam albumnya lalu saya reproduksi, makanya lengkap foto-foto ini. Zaman Panglima. Nah, waktu jadi gubernur kan relatif belum lama, jadi masih banyak lah bisa kita cari foto-foto itu gitu kan. Ini saya memerlukan waktu 4 tahun namanya. Untuk mengisi Bang Yos ini. Ya. Memang biografi itu bisa ditulis di buku, ada juga buku. Tapi buku tebal itu apalagi 2-3 biji saya. Waktu lahir sampai jadi panglima, terus gubernur 5 presiden ini 1 buku, terus waktu lanjutnya jadi kepala waktu memimpin partai, terus kepala BIN ini 1 buku lagi. Itu perlu waktu 2 minggu mungkin orang baca kan. Mungkin kalau nggak tamat, tetapi dengan masuk sini ya itu 1 jam mungkin lebih sedikit. Udah tahu siapa Sutioso dan sekali lagi
yang saya inginkan adalah saya yakini ya bahwa kondisi Anda itu pasti lebih baik dari saya. Anda nggak akan mengalami seperti saya itu tadi. Sandal jepit nggak punya, sepeda nggak punya, kan mana-mana berkilo-kilo jalan kaki, mau ujian jalan 12 kilo, mana ada. Nah sekarang, nggak mungkin dia ngalamin nggak begitu. Artinya itu bisa kita lewatin, kenapa Anda nggak bisa? Itu yang saya harapkan itu. Jadi anak muda harus termotivasi. Gitu. Bang Yos, ini museumnya bisa untuk umum? Iya, ya betul. Jadi gini ya, saya buka itu Maret tahun 2020. Yang buka Jenderal Purnawirawan Wiranto, ya, Dewan Pertimbangan Presiden. Saat itu langsung pandemi, ya kan sampai sekarang. Nah, sekarang ini sudah kendor-kendor kayak begini. Jadi di sini saya umumkan silahkan asal datang. Apa namanya, ya rombongan lah gitu kan, yang tertib itu, gitu. Jadi tapi tetap prosedur kesehatan juga harus diperhatikan. Silakan, protokol kesehatan harus diperhatikan dan anak-anak sekalian, saya rasa ini ada manfaatnya untuk kalian ya. Saya juga senang kalau ditonton banyak orang supaya saya nggak sia-sia membangun seperti ini. Nah, Bang Yos, ini kan sekarang saat ini Bang Yos sudah berusia kalau tidak salah 77 tahun ya Bang Yos. Bisa berbagi tips dong dengan anak muda di usia seperti ini, masih segar banget dan masih banyak kegiatan aktif itu, apa tuh rahasianya tuh Bang Yos? Ya, jadi gini ya. Satu, kita itu harus berusaha untuk happy. Gitu kan. Ya pastilah ngalami kekecewaan ini itu nggak usah terlalu lama lah. Kita bisa menghibur diri kita sendiri supaya tetap happy. Yang kedua pastinya itu adalah kita harus makan teratur, ya, makan teratur cukup, ya, bergizi gitu, dan yang tidak boleh kalahnya adalah olahraga. Jadi saya nyaris tiap hari olahraga. Olahraganya apa aja tuh Bang Yos? Yang paling sering saya lakukan adalah berenang. Ya, karena berenang itu waktu bergerak itu semua organ kita itu bergerak semua. Ya satu itu. Sambil juga nafas kan, latih nafas kita. Lalu yang kedua dilakukan di rumah, kan gitu kan. Beda dengan golf, harus nanti ngantri lagi, prosesnya amat panjang gitu kan. Walaupun saya juga kadang-kadang main gitu. Nah, tapi ya saya tambah fitness juga kan. Fitness, angkat berat, tempel gitu kan, tarik-tarik begini, kaki juga kita latih gitu kita. Karena kaki ini kan menopang tubuh kita, jadi harus kuat gitu. Saya kira-kira dua hari sekali itu yang berat. Pesanan berat itu tadi, yang ini kan berat ini, kan gitu kan. Lalu esoknya Selasa saya ringan, gitu. Rabu kayak begitu lagi. Ini saya sering lagi. Gitu. Selang-seling. Gitu. Itu setiap hari dalam seminggu seperti itu. Iya. Kadang-kadang kan kayak waktu selingan tadi kan saya jalan-jalan lihat tanaman, lihat binatang-binatang gitu kan. Jadi rumah pun memang saya ciptakan ini rumah di tengah hutan. Cuman hutannya itu hutan produktif, jadi nggak ada yang liar gitu. Ya ada mangga, ada rambutan, ya kan, durian, ada belimbing, ada klengkeng, ada matoa. Semua terwakili. Jadi nggak perlu ke toko buah lagi di sini. Ya nggak perlu di sini. Panennya kan nggak bareng kan. Pas ini akan musim jambu makan jambu, musim. Dan ini dibagi-bagi sama binatang-binatang yang saya pelihara juga gitu. Apa aja binatang peliharaannya Bang Yos? Masih terbatas juga ya, berbagai jenis monyet gitu ya, burung, berbagai jenis burung, terus ada juga beruang, ada ular sanca gitu kan. Nah ular sanca ini kenapa ditangkap orang di belakang kampung sana itu kan? Aku dengar orang nangkap aja. Kalau nggak saya ambil, dibantai udah pasti, mati udah pasti. Kan maka saya ambil ya, dengan mau nggak mau kan, kasih makan ayam 2 minggu sekali gitu kan. Nah, terus ada lagi wak-wak gitu, itu saya lepas bebas di kantung-kantung. Nah ada merak, dari suara-suara itulah yang bikinkan aku gembira ya gitu. Karena ya ada senior saya gitu ya, yang nganjurkan saya, udah deh ini saatnya lah Anda itu istirahat, seneng-seneng jalan-jalan sama keluarga anak cucunya saya keluar negeri itu. Nah, itu bukan hiburan saya. Hiburan saya adalah kayak begini tadi. Saya harus melakukan sesuatu, saya harus berpikir gitu. Makanya kadang-kadang aku ngundangi teman-teman, saya ajak main kartu gitu kan.
bisa main kartu juga ya Bang Iya, Yos? supaya aku terus berpikir gitu kan. Makanya aku kan katakan tadi kan, aku masih ingat semuanya itu. Waktu aku pernah apa namanya jatuh gitu ya. Waktu kecil hilang gitu kan, ngilangkan diri bukan hilang. Karena digebukin terus tiap hari tadi kan, aku nggak pulang ke rumah gitu kan. Kabur, ya. Padahal SD kelas 2, kelas 3 lah mungkin ya. Umur berapa sudah kabur itu? ya? Nah, ikut teman saya di kampung yang jauh kan gitu kan. Kampung kan masih jauh. Nggak ada komunikasi dan saya tidak pulang. Jadi Kak, ayah saya ini tokoh di kampung itu kan. Jadi sekampung itu nyari saya. Setiap ada genangan air, termasuk kolam-kolam semua dikurasin semua. Satu malam itu untuk nyari saya. Tahu-tahu paginya Ternyata di saya kampung pulang sebelah. bawa jeruk gitu dari kebun jeruk teman saya. Jadi aduh, aku nggak ngerti ya punya kenangan kayak gitu. Tapi sekali lagi siapa yang mendengar dan menonton ini ya, terutama milenial, ada yang bisa kamu tiru, tapi ada yang bisa tidak kamu tiru dari kehidupan saya. Jadi sehingga yang pastinya adalah bahwa saya bisa, kenapa Anda tidak? Baru saya mau nanya pesan-pesan ini pertanyaan terakhir buat Bang Yos, sekali lagi pesan-pesan untuk kaum milenial untuk mencontoh meneladani kisah hidup Bang Yos yang berjuang untuk mencapai kesuksesan sekali lagi mungkin. Ya. Jadi yang pertama gini ya, tadi kan ada momen titik apa namanya ya, perubahan penting adalah pada saat saya berpikir apakah aku mau kayak gini terus hidup saya, mau jadi apa nanti. Nah, apa kesimpulannya? Nasib kita, masa depan kita bukan ditentukan orang lain. Apakah itu kakak kita, teman kita, orang tua kita, bukan. Yang menentukan adalah diri kita sendiri. Maka mengambil keputusan ke militer, itulah masa depan saya. Makanya saya ke situ. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang bisa kita tarik dari ini semua tentu bahwa hidup itu seperti roda, gitu kan. Ya, kadang-kadang kita di bawah tadi kan cerita, karena anak desa anak miskin, karena di sana desa anak miskin. Terus kita bisa bangkit di sini. Satu saat di atas. Nah, pada saat di atas itu siap-siaplah kita ke sini maupun ke sini. Dan pada saat kita di sini siap-siaplah kita untuk bangkit kembali. Hidup itu seperti itu. Nah, saat saya jadi gubernur, kan katakan di sini kan, dibandingkan dengan teman-teman saya. Teman-teman saya yang ledek karena desa anak miskin tadi pada datang. Nyari proyek ke DKI kan gitu. Ya tetap aja saya rangkulin, saya ciumin namanya teman sekolah kan gitu loh. Jadi janganlah kita selalu melihat ke atas begini ya. Lihatlah gitu. Pada saat saya dihina anak desa anak miskin tadi, saya juga tetap melihat ke atas ini. Aku nggak mau melihat biasa. Tapi satu saat aku akan lebih dari kamu. Kira-kira kayak begitu. Jadi harus ada percaya diri, keyakinan, sambil apa namanya, berdoa kepada Allah gitu ya. Berikanlah aku yang terbaik ya Allah kan gitu kan. Pasti Anda juga bisa gitu. Saya ingin memotivasi, kalau kamu anak milenial tinggal di pesisir, anak nelayan, kamu anak petani di pegunungan, jangan pernah ragu. Sutioso bisa, kenapa kamu tidak bisa? Pasti bisa. Dan jadilah orang sukses. Sukses adalah keniscayaan. Oke? Keren. Bang Yos, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang di podcast jpnn.com. Semoga tadi semua kisah Bang Yos itu bisa menjadi inspirasi untuk anak muda tanah air. Dan tetap sehat-sehat Bang Yos. Amin, apalagi amin, masih amin. Terima kasih juga juga di aku Nasdem ya Bang Yos ya. Terus silahkan kunjungi museum. Ya, siap. Oke, Sobat Negeriku, itu tadi perbincangan kita dengan Bang Yos. Semoga itu juga menjadi inspirasi juga untuk Sobat Negeriku. Dan nantikan podcast jpnn.com pekan depan bersama saya, Natalia Lawrence.